Terima kasih Anda masih bersama Perempuan Bicara. Ada momen juga pada saat persidangan ya, ART Susi memeluk Ibu Putri ya. Sebaliknya juga pada saat bersiap-siap Pak Ferdisambo juga ada berpelukan juga dengan Susi. Ini artinya apa sih Mbak Popi kalau dilihat? Mereka ingin memperlihatkan apa? Ya, nah ini dia cium tangan ya, Cium peluk-peluk. Ini memperlihatkan memang keterikatan atau bonding yang bagus banget. Itu peluknya sampai tepuk-tepuk sampai dalam banget ya. Ini berarti hubungannya deket banget sampai diyakinin megangnya juga dengan lembut gitu kan. Memang hubungannya deket sekali. Kemudian pada saat tengah Pak Ferdisambo cium tangan. Berarti Mbak Susi ini respect, menghormati, hubungannya deket banget sama ibu. Jadi artinya memang bekerja dengan sepenuh hati ya, memberikan apa aja. Sebagai image atau citra yang terpancar di momen itu apa yang bisa dibaca? Kalau sebagai image sih baik, hubungannya baik, memperhatikan anak buah Seperti tidak ada jarak ya jadinya? Ya, tidak ada jarak dan juga hubungannya baik sebenarnya kan gambarannya gitu kan, nggak ada bonding sama, nggak ada sama sekali segen gitu kan. Kemudian cium tangan, respect, memperhatikan anak buah karena nggak berapa lama dari hal tersebut ada sebuah statement penyesalan kan. Kan jedanya nggak berapa lama dengan penyesalan bahwa apa yang telah dilakukan sampai gara-gara kejadian ini adanya terpending pernikahan gitu kan. Salah satu anak buahnya harus ada yang pending pernikahan. Jadi dan itu juga disampaikan dengan rasa simpati yang begitu dalam gitu loh. Jadi itu memberikan gambar akhirnya orang-orang kan ngebentuk sebuah persepsi. Tuh lihatnya sebenarnya dia tuh sayang sebenarnya sama anak buah ini kayaknya. Nah, dari kedekatan itu Mbak Popi, ini kan ada beberapa kebohongan Susi yang dibantah juga. Contohnya kan Baradae juga ya, Eliezer juga membantah. Bahkan sempat ada pernyataan Susi tidak tahu pekerjaan Kuat Ma'ruf. Dengan sedekat itu ya. Lalu kemudian dikatakan Susi juga menganggap anak bungsu Putri itu anak kandung. Sempat ada pernyataan seperti itu. Yosua tidak memiliki kamar di rumah Saguling padahal punya. Kemudian Susi tidak tahu Kuat Ma'ruf dan Yosua bertengkar di lantai 1 karena berada di lantai 2. Kenapa tahu apa yang terjadi di lantai 1? Lalu kemudian mengaku mengatakan juga Eliezer mentegur Yosua saat akan mengangkat Putri Chandrawati di Magelang padahal tidak terjadi. Seakan-akan tidak tahu apa-apa tapi kemudian memberikan satu hal yang sangat krusial gitu ya. Makanya dijawabnya dengan menunduk. Pada saat pembantahan tadi statement A, B, C, D, E, F, G itu dibacakan, kita lihat videonya semua nunduk. Gerakan tubuhnya udah benar-benar nunduk, udah nunduk dalam banget. Udah nggak berani natap mata. Membaca ada perasaan bersalah nggak dari? Jadi kalau nunduk itu, orang nunduk itu pertama ya macam-macam ya. Ada yang namanya malu, ada yang namanya rasa bersalah, ada juga pengalaman emosional. Gitu loh. Yang jelas tidak berani natap mata. Jadi statement tadi A, B, C, D, E, F, B, semua apapun bohong itu nunduk, dalam banget nunduknya. Dan itu terbaca. Oke, dengan kondisi seperti ini Ibu Susi mungkin terakhir ya. Bagaimana harapan LPSK untuk menciptakan saksi-saksi yang memang kredibel dan bisa membantu mengungkap kebenaran, Ibu Susi? Ya, yang pertama memang tidak mudah ya Mbak ya, tidak semua menjadi saksi kadang juga berat ya. Saya pernah menjadi saksi dan itu tidak mudah di awal, tapi setelahnya pasti mudah. Yang berikutnya yang perlu dikuatkan adalah berani untuk mengungkap kejahatan dan itulah adanya LPSK. Kami memberikan perlindungan kepada saksi-saksi dan korban yang mau bersaksi dan memang bersaksi dengan etikat baik untuk mengungkap kejahatan. Kalau tidak ada hal demikian ya kita nggak mungkin memberikan perlindungan karena kan esensi perlindungan saksi dan korban itu diberikan adalah dalam konteks untuk mengungkap kejahatan, dalam konteks proses penegakan hukum pidana. Seperti itu Mbak. Baik, jadi diharapkan harus berani ya, walaupun harus melawan misalnya atasannya sendiri begitu ya. Ya, meskipun itu berat ya, tapi banyak hal yang bisa dilakukan, banyak hal perlindungan, teknis perlindungan yang bisa kita jalankan gitu. Oke, terima kasih Bu Susi. Bu Elsa, apa yang bisa diperbaiki dari ke depannya untuk sidang ini? Iya kan kita bisa melihat ya, KUHP itu kan tahun 1981 yang sebetulnya udah ketinggalan zaman. Yang itu yang memang kita untuk melakukan itu terhadap saksi-saksi kunci. Saksi kunci berbeda dengan saksi mahkota. Saksi mahkota kan dalam tahanan. Kalau saksi kunci itu punya kewajiban dari jaksa untuk melindunginya dan diberikan isolasi, bukan berarti harus dipenjara. Nah, mungkin kita bisa menggunakan
lembaga LPSK ini. Tetapi LPSK definisinya berbeda karena itu memang harus KUHAP dan LPSK ini harus ada kewenangan diberikan lebih kewenangan. besar kewenangannya. Ya. Apa aja, jadi tanpa diminta pun kalau ini memang harus untuk mengungkapkan sesuatu yang harus diisolasi. Saya bilang isolasi ya, bukan ditahan ya. Bukan di ditahan. Isolasi dia. Oke. Baik, Mbak Feby terakhir daripada orang lain gitu loh. Baik, Mbak Feby terakhir apa yang diharapkan dari sidang ke depannya? Ya, kalau saya mengharapkan dari kemarin, ini kita fokus ke 340 saja. Hakim, jaksa, tolong fokus ke 340-nya. Karena banyak yang mengatakan ini sudah gampang 340, tapi jangan salah loh. Karena peluru mana sih yang menyebabkan kematian? Peluru siapa sih yang menembak? Bagaimana cara menembaknya? Kapan rencananya itu dilakukan? Nah, ini yang sebenarnya belum tergali dengan baik. Jadi tolong fokus ke 340-nya karena sesungguhnya dakwaan ini ada 340 dan 338 itu. Luar biasa, terima kasih Mbak Feby Mutiara Nelson, terima kasih Mbak Poppy Amalia, terima kasih juga Bu Elsa Syarif, terima kasih juga Ibu Susi Lening Tias sudah bergabung langsung dari Palu, Sulawesi Tengah. Kita kembali lagi di Perempuan Bicara minggu depan. Sehat selalu, sampai jumpa.